wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum menafsi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmatan pada kita. Sehingga di hari-hari akhir bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa atau bisa menghirup udara segar. Kita bisa mengamalkan amal saleh yang dengan amal-amal itu Allah lipat gandakan yang luar biasa, yang tidak akan terjadi, tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan ini. Maka para pemirsa semua peserta kajian tadabbur Al-Quran melalui kisah Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihi salam. Semoga kita bisa mendapatkan satu berkah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, mungkin ada yang dari PAUD sampai SMA yang mengikuti kajian pagi hari ini, asatidzah dan mungkin juga keluarganya, baik putra putrinya maupun suami atau istrinya ikut bersama untuk mengkaji Islam di pagi hari ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita juga semoga masih tetap mampu mengucapkan salawat pada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Karena nantinya harapan kita, kalau kita belum cukup dengan amal-amal kita, semoga Rasul memberi syafaat pada kita dan kita dimasukkan, diusulkan termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam jannah. Para peserta kajian tadabbur Al-Quran pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan bersama Ustadz Rahmat Abu Fadil, yang mengambil Abu Fadli, yang mengambil tema tadabbur Al-Quran mulai kisah Nabi Nuh dan Nabi Musa. Nanti kita kalau dari pembicaraan nanti tergantung waktunya. Kalau kemarin lebih dari 2 jam, untuk kesempatan kali ini Allah alam, semoga cukup jelas, terang, paham, dan bisa sebagai aplikasi di dalam dasar aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena amal-amal yang kita lakukan harapannya adalah amal-amal yang dengan ilmu. Dan marilah kita awali untuk kajian kedua Daurah Al-Quran pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Rahmat Abu Fadli, kami persilahkan. Cek 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Ma'asyiral muslimin, asatidzah, wali murid, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah SWT. Bersyukur kita pada kesempatan pagi hari ini Allah SWT memberikan karunia yang luar biasa kepada kita. Karunia kenikmatan yang semoga senantiasa tercurah dan senantiasa kita mendapatkannya dan senantiasa melekat pada diri kita sampai Allah SWT mencabut nyawa kita. Dan ini nikmatul iman, nikmatul Islam, kenikmatan yang paling agung, yang paling mulia, yang semoga kenikmatan itu bisa kita jaga terlebih pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini. Dan juga dengan kenikmatan Allah SWT, kita bisa dikumpulkan sekalipun melalui virtual, ya, sekalipun melalui online seperti ini, dalam kondisi di mana Allah SWT memberikan ujian pada kita semuanya berupa pandemik COVID-19, virus corona yang luar biasa menyebar di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah SWT masih menetapkan istiqomah di dalam diri kita, sehingga sekalipun kita harus lockdown, sekalipun kita harus tidak bisa aktivitas maksimal di masjid, namun tetap kita masih bisa untuk memaksimalkan ibadah kita walaupun harus di rumah. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga tercurah juga pada para pengikut setianya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang dimuliakan Allah SWT. Pada kesempatan ini luar biasa satu materi yang diberikan kepada kita untuk disampaikan. Sekalipun sebenarnya saya bukan sebagai yang paling baik untuk menyampaikan hal ini, namun saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan pada kesempatan acara daurah Quran, yakni bagaimana kita bisa mentadaburi kisah-kisah di dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah SWT menurunkan Al-Quran, diantaranya ada yang bermakna atau mengandung pembahasan masalah akidah, masalah akhlak, masalah fikih, dan juga sejarah kisah-kisah umat-umat terdahulu, yang itu semuanya sebagai pelajaran atau pengajaran dari Allah SWT kepada umatnya untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya manfaat faedah yang Allah SWT ceritakan, kisahkan dalam Al-Quran. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Yang artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Kaum muslimin yang berbahagia, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ada beberapa faedah di mana Allah SWT banyak menyebutkan kisah-kisah yang pada kesempatan ini nanti insya Allah kita akan membahas satu atau dua, mudah-mudahan waktunya cukup, ya, bisa dua nabi yang kita sampaikan. Namun setidaknya kita akan menyampaikan, mudah-mudahan setidaknya memberikan gambaran secara umum atau secara global, atau mudah-mudahan bisa terperinci, alhamdulillah, tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, yang sementara ini kita dengar kisah-kisahnya banyak tersebar. Mungkin hanya di atasnya saja, maksudnya dari kulitnya saja. Sementara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tidak begitu besar. Padahal Nabi Nuh alaihissalam merupakan Rasul pertama, di mana para nabi yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan diturunkannya wahyu kepada mereka adalah merupakan seorang Rasul yang mengajak kepada umatnya untuk
menyembah kepada Allah SWT. Dan nabi yang pertama menjadi rasul adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan, beliau bersama dengan umatnya, hidup bersama dengan umatnya, dan betul-betul mengetahui karakter daripada umatnya itu selama 950 tahun. Ini umur yang tidak sedikit, umur yang sangat luar biasa besar, yang sangat luar biasa banyaknya, dan belum ada umat-umat selanjutnya yang memiliki umur seperti itu. Saya akan sampaikan terlebih dahulu hikmah daripada kisah-kisah yang Allah SWT kisahkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah SWT menyampaikan dalam kalamnya yang berisi kisah-kisah umat-umat terdahulu atau para nabi dan rasul adalah agar kita bisa memahami berita, fakta, makna, dan contoh-contoh perseteruan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Yang ini semuanya banyak dikisahkan, terutama Nabi Nuh alaihissalam serta umatnya yang telah menyembah kepada para berhala. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam yang bertempur, yang berperang, yang melawan sebuah penguasa yang sangat zalim dan penguasa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yakni Fir'aun. Kemudian juga kisah-kisah yang lainnya, Ibrahim alaihissalam dan kisah-kisah yang lainnya menunjukkan bahwasanya mereka adalah para pelaku sejarah yang Allah SWT abadikan dalam Al-Quran. Itu yang pertama, hikmah daripada Allah SWT sampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang kedua, bisa nanti ditulis, ya, biar kita tidak lupa, bahwasanya dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat penjelasan tentang sunnatullah. Tentang sunnatullah terhadap berbagai umat, kelompok, maupun individu. Sunnatullah maksudnya adalah ketentuan dan ketetapan yang berlaku bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian agar dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman, kebenaran senantiasa akan dilawan atau akan dimusuhi oleh kebatilan. Itu menjadi sunnatullahnya. Sehingga Allah SWT memberikan kabar, memberikan kisah-kisahnya, menerangkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW menjadi semakin istiqomah, semakin teguh, semakin kuat dalam perjuangannya. Bahwasanya para nabi-nabi, para orang-orang soleh terdahulu lebih dahsyat serangannya atau permusuhannya dari orang-orang yang berada di atas kebatilan. Kemudian yang ketiga, di dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat penjelasan tentang manhaj atau metode para nabi dalam menyampaikan dakwah dan mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka memiliki cara-cara yang berbeda-beda, ada yang dengan cara lunak, ada yang dengan cara keras, dan seterusnya, namun mereka semata-mata adalah mendakwakan satu kalimat. Mereka mendakwakan satu kalimat. Sehingga Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Itu yang didakwakan oleh para nabi dan rasul dari sejak dulu sampai Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam Al-Quran juga disebutkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita bisa ambil metodenya, manhajnya, cara dalam beliau menyampaikan dakwahnya kepada bapaknya sendiri dan juga kepada Raja Namrud pada saat itu. Allah SWT berikan dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Al-ayah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata pada kaumnya, sungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kemudian hikmah berikutnya, di dalam Al-Quran, di dalam kisah-kisah Al-Quran terdapat contoh orang-orang beriman yang sabar dan teguh di atas kebenaran. Ini juga sebagai motivasi bagi orang-orang yang berada di atas kebenaran, orang-orang para pejuang-pejuang, penyampai-penyampai atau para dai-dai menyampaikan dakwahnya agar senantiasa mereka terhibur dengan kisah-kisah ini. Artinya mereka belum seberapa dengan kasus-kasus yang terdahulu, kasus-kasus para umat-umat yang mereka alami.
betapa dahsyatnya siksaan yang mereka dapatkan. Kemudian berikutnya adalah hikmah daripada kisah-kisah Al-Quran. Ini terdapat penjelasan berbagai macam tabiat atau sifat-sifat manusia. Artinya ternyata para tabiat dan sifat-sifat manusia itu sangat beragam sekali. Sejak zaman dulu sampai sekarang, bahkan nanti hingga yaumil qiyamah, menunjukkan dengan kisah-kisah ini akan adanya macam-macam tabiat dan sifat-sifat manusia. Kemudian berikutnya, yang keenam adalah hikmah daripada kisah-kisah dalam Al-Quran, yakni penjelasan berbagai kondisi dan kesewenang-wenangan manusia karena harta dan kekuasaan. Ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sampai sekarang pun ketika harta dan kekuasaan telah melingkupinya, itu tidak sedikit orang-orang yang kemudian berbuat sewenang-wenang, bahkan berbuat zalim. Kemudian berikutnya adalah kisah yang hikmah daripada kisah-kisah Al-Quran adalah fakta ilmiah tentang alam raya, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi, bintang, dan langit yang perlu diketahui pada era modern saat ini. Baiklah, kaum muslimin yang berbahagia, para asatidzah dalam acara daurah Quran pada saat ini membahas tentang bagaimana sepak terjang Nabi Nuh alaihissalam. Yang kemarin sudah kita sampaikan agar para asatidzah setidaknya membaca satu surat. Allah SWT abadikan kisah Nabi Nuh yang perjuangannya sangat luar biasa. Selama 950 tahun hidup bersama kaumnya, berdakwah menyeru kepada Allah SWT, namun hanya beberapa gelintir manusia yang dia dapatkan. Ada yang menyebutkan belasan, ada yang menyebutkan sampai 80 orang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan sekilas tentang perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin mencari-cari kapan sih Nabi Nuh alaihissalam diangkat sebagai nabi dan rasul. Ternyata kalau tidak salah nanti bisa dicek ulang, beliau ketika berumur 480 tahun. Hampir 500 tahun. Ya, kalau sekarang memang kita susah untuk mencarinya. Ada penelitian kalkulasi secara matematis ya. Ternyata setiap tahunnya itu ada pengurangan atau penurunan tinggi manusia sekitar 3 mm. 3, berapa sekian mm ya, milimeter ya. Nabi Adam alaihissalam disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau tingginya adalah 60 hasta. 1 hasta dari ujung jari sampai siku-siku. Kalau diukurkan meter dan seterusnya, maka sekitar setengah meter. Maka 60 hasta itu beliau tingginya adalah sekitar 30 meter. Maka Nabi Nuh alaihissalam yang jaraknya dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu sekitar 1.200 tahun, maka ada yang menyebutkan kira-kira Nabi Nuh alaihissalam tingginya sekitar 27 meter. Ya. Ini untuk membantah, ya, saya juga sampai sekarang masih bingung. Adakah istilah dinosaurus, binatang-binatang yang katanya tinggi, raksasa dan seterusnya, bisa memangsa manusia. Padahal kalau seandainya binatang-binatang itu hidup pada zaman Nabi Adam, hidup pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka mungkin hewan-hewan seperti T-Rex dan seterusnya bisa ditendang. Kenapa? Katanya tingginya T-Rex itu sekitar 5 meter saja. Ada yang T-Rex ya, ada yang lehernya panjang itu sekitar 15 meter. Bersama dengan lehernya, ketika lehernya itu mendongak ke atas sekitar 15 meter saja. Berarti tubuhnya itu sekitar hanya 5 meter. Ya. Walaupun kita tidak bisa membayangkan, kalaupun seandainya bertemu dengan kaumnya Nabi Nuh bisa ditendang, itu hewan yang sangat kecil. Ya. Dan disebutkan ternyata Nabi Adam alaihissalam itu sekitar 7.500 tahun yang lalu. Ya, ma'asyiral muslimin rahmatullah, singkat kisah bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, maka sebagai tradisi para nabi dan rasul berdakwah adalah yang pertama kali dakwakan adalah istri dan anak-anaknya. Keluarganya didakwakan pertama. Ketika didakwakan pertama, maka istri dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam menentang.
dan menjadi orang-orang kafir sehingga nanti pada akhirnya mereka ditenggelamkan oleh Allah SWT beserta dengan orang-orang kafir. Namun ini yang sering kita terlewat, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu bukan hanya memiliki satu anak yang bernama Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah SWT. Ternyata beliau memiliki anak ada 4. Yang pertama adalah Kan'an yang paling tua. Yang kedua ini urutannya mudah-mudahan benar adalah Yafis. Silakan nanti dicek lagi dalam Al-Qur'an ya, tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan demikian. Beliau bersama dengan orang-orang mukmin dan juga para anak-anaknya yang diselamatkan oleh Allah. 3 anak ini yang nantinya menjadi cikal bakal atau keturunannya menjadi manusia-manusia sekarang. Sehingga dikenal bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu adalah bapak manusia kedua. Kalau bapak manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian ketika itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam semua manusia mati semuanya, sisanya adalah dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam, sehingga disebut sebagai bapak manusia kedua. Nah, dari tiga keturunan anaknya ini, yang satu mati tenggelam, kemudian yang Yafis ini keturunannya berkembang di daerah Yunani, Romawi, dan seterusnya. Yang ternyata dari situ muncul generasi yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Ternyata Ya'juj wa Ma'juj diketahui bahwasanya mereka adalah keturunan dari Nabi Nuh. Ya, keturunan anaknya, keturunan kalau ditarik jalur nasabnya adalah sampai kepada Yafis. Kemudian Ham, ya, ini mudah-mudahan tidak keliru ya, Yafis sama Ham. Kalau enggak Yafis itu yang tidak salah. Kemudian yang Ham, ya, Ham ini kalau tidak salah yang di Eropa, yang berkulit putih, ya, yang berkulit putih, ataupun yang di Asia. Nah kemudian satu lagi yang dari Sam, anaknya Sam ini yang nantinya ternyata mayoritas para nabi dan rasul adalah dari keturunan Sam. Sampai Nabi kita Muhammad SAW itu kalau ditarik jalur nasabnya sampai Nabi Nuh sampai Nabi Adam alaihissalam itu ternyata melalui jalur nasabnya Sam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang berbahagia, ya. Dengan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun hanya mendapatkan beberapa orang saja yang pada akhirnya Nabi Nuh alaihissalam dikabarkan oleh Allah SWT bahwasanya kaumnya tidak ada lagi yang beriman. Sehingga dengan seperti ini akhirnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya tidak pernah ada doa yang lebih dahsyat daripada doanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Doanya siapapun itu, bahkan sampai doanya Nabi Lut atau kehancuran yang menimpa kaum-kaum yang terdahulu, umat-umat terdahulu, tidak akan pernah ada, bukan tidak pernah ada. Maksudnya tidak ada yang menyamai kedahsyatan azab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Azab yang diturunkan kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu seluruh dunia tenggelam semua. Seluruh bumi tenggelam semua. Jadi semua orang mati, sisalah yang berada di atas kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah ini luar biasa. Beliau berdoa, ya, diabadikan dalam surat Nuh ayat 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nabi Nuh sampai mendoakan seperti ini karena memang kedahsyatan, kezaliman, kekafiran yang dilakukan oleh umatnya. Beliau sangat mengenal karakter daripada umatnya selama 950 tahun. Ya. Jangankan itu, kita berkumpul dengan keluarga sekitar berapa tahun sudah paham bagaimana karakter daripada anak-anak kita. Bagaimana istri kita, itu sudah paham. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berkumpul dengan kaumnya selama 950 tahun. Sehingga ketika Allah SWT kabarkan tentang bahwasanya kaumnya tidak akan beriman, maka Nabi Nuh mendoakan kecelakaan seperti ini. Kemudian beliau lanjutkan, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.
Nah ini dalam dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Imam Ad-Dhahhak rahimahullah menyebutkan Nuh alaihissalam mendoakan celaka kepada mereka ketika Allah memberitahukan kepadanya bahwa tidak akan ada yang beriman di antara kaumnya selain yang telah beriman. Ini disebutkan juga dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi. Kemudian berikutnya juga tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan Nuh alaihissalam semata mendoakan celaka kepada kaumnya karena ia berpengalaman. Luar biasanya di sini dalam menghadapi mereka. Dan ia juga berada di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Makanya ketika kita berdakwah, jangan sampai kemudian kita mendoakan kehancuran. Karena kita baru berkumpul bersama dengan mereka baru berapa tahun? Sudahkah 10 tahun? Sudahkah 50 tahun? Sudahkah 100 tahun? Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun mengetahui betul. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Beliau ketika dihina, dicaci maki, namun yang didoakan adalah agar di generasi mereka muncul orang-orang yang nantinya beribadah pada Allah SWT dan memperjuangkan Islam. Nah, ini tentang singkat kisah Nabi Nuh, nanti silakan dipelajari lagi dari surat Nuh, ya, dari surat Nuh itu secara gambaran global tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun ternyata Allah SWT menceritakan kisah Nabi Nuh ini dari berbagai macam surat. Ada di surat yang lain, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Nah, kemudian ada satu yang menarik, ya, nanti kita di sini mudah-mudahan ada juga pelajaran yang bisa kita ambil tentang Nabi Nuh alaihissalam berupa anaknya. Ya. Artinya keturunan itu tidak menentukan dia selamat atau celaka. Ya. Sekalipun, di sini Allah SWT memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga, sekalipun keturunan Nabi tidak menjamin bahwasanya dia menjadi orang yang soleh. Ya. Pamannya Rasulullah bukan orang soleh, ya kan? Bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kita akan ambilkan pelajaran di akhir nanti insya Allah ada. Kemudian tema dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah merupakan tema dakwah seluruh Rasul. Ya. Allah SWT sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 59 yang artinya, saya sampaikan artinya saja, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan atau sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau hari kiamat. Pada surat An-Nahl, ini surat yang sangat luar biasa, memberikan kabar kepada kita bahwasanya setiap Nabi dan Rasul berdakwahnya adalah satu. Yakni walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Ini asal tidak harus hafalin ayat ini. Agar yang kita dakwakan pertama kepada manusia adalah agar mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, ini luar biasa. Bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah mendakwakan dakwah pada Allah SWT di saat semua manusia telah menyembah para berhala. Nah, kalau kita mau kilas balik ya, bagaimana para umatnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka yang pada akhirnya menyembah pada berhala, yang pertama bukan semata-mata tiba-tiba, kalau bahasa Banyumasnya, ijik-ijik, langsung menyembah pada berhala, enggak. Justru malah sifat dari hulu kepada para ulama, para orang-orang soleh yang pada akhirnya kemudian merubah dirinya, merubah para generasi berikutnya menjadi para penyembah berhala. Nanti silakan dikaji lagi tentang surat Nuh yang disitu disebutkan wala tadarunna aliyatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Wad, suwa, yaghutz, ya'uq, nasr adalah mereka orang-orang yang soleh. Ketika mereka meninggal dunia, umatnya atau pengikutnya seperti seekor anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka tidak memiliki pegangan, bingung mau beribadah, malas dan seterusnya. Yang akhirnya para senior-seniornya berpikir bagaimana biar mereka semangat beribadah, bikinlah sebuah patung. Ya. Yang kemudian dari situlah iblis masuk,
memberikan bisikannya, generasi berikutnya bukan hanya mengingat ketika melihat patung itu semangat beribadah, tapi diajak untuk meminta hujan kepada patung itu. Yang pada akhirnya generasi berikutnya datanglah iblis, kemudian menggoda sampai akhirnya generasi berikutnya mengikut pada orang tuanya menyembah kepada patung-patung tadi. Nah, disitulah nanti akhirnya Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk mengajak umatnya kembali kepada beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berikutnya metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ini kalau kita kaji satu demi satu memang sangat luar biasa ya. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah selama 950 tahun dengan cara lemah lembut kala berbicara kepada kaumnya. Ada juga nanti ketika itu Nabi Nuh alaihissalam banyak berdebat kepada orang-orang yang kaya, orang-orang pemimpin mereka. Allah SWT sebutkan dalam surat Al-A'raf ya, ayat 59, ini menunjukkan bagaimana cintanya atau lemah lembutnya Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, wahai kaumku. Yang ini diambil oleh para ulama menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan lemah lembut. Menyebutkan dengan wahai kaumku. Ya. Wahai orang-orang yang berada dalam bagianku. Itu seperti itu. Jadi, kalau sekarang mungkin wahai keluargaku, wahai kaumku, wahai pamanku, dan seterusnya. Ini juga seluruh Nabi juga banyak berdakwah seperti ini. Mengajak umatnya dengan kalimat-kalimat yang sangat lembut. Ini juga bisa kita ambil pelajaran bagaimana ketika kita berdakwah bukan dengan cara keras, ya, bukan dengan cara tiba-tiba langsung menyalahkan ini dan itu, tapi dengan cara baik-baik lemah lembut, ya, diambil hatinya, kemudian baru kita sadarkan. Ketika tidak sadar, maka carilah madu yang lain. Bukan kemudian lama di situ akhirnya membuang-buang waktu kita. Nah, kemudian sifat yang ditunjukkan atau metode-metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan rasa kasih sayang dan sikap tulus kepada mereka. Silakan nanti bisa dikaji lagi karena ini waktunya sangat singkat sekali. Mudah-mudahan cukup ya. Nah, ini aja udah jam 9 ya. Ya. Menunjukkan rasa kasih sayang dan sikap tulus kepada mereka. Di dalam surat Nuh ayat 1 dan 2. Ini kita insya Allah sudah hafal semuanya ayat ini. Nah, kemudian berikutnya berdakwah siang dan malam dan dengan berbagai cara. Ada dengan cara sembunyi-sembunyi. Ketika mereka tidak mampu untuk dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, maka Nabi Nuh akhirnya berdakwah dengan cara terang-terangan. Dengan cara mendebat pemimpin-pemimpin mereka. Dengan cara mendebat pemuka-pemuka mereka, senior-senior mereka. Banyak kisah banyak Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berulang kali mendebat mereka. Masya Allah, ternyata Nabi Nuh alaihissalam adalah ahli debat, ya. Orang yang lemah lembut dalam berdakwah, namun juga ketika diminta untuk berdebat, maka tidak ada yang mampu mengalahkan. Sehingga nanti akan kita sampaikan, mudah-mudahan ketemu ayatnya, bahwasanya para pemimpin-pemimpin mereka itu kalah debat, ya. Kalah debat, luar biasa. Berikutnya adalah metode anjuran dan dorongan. Ini yang disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini juga agar kita bisa seperti itu, ya, memberikan anjuran, dorongan, motivasi, bukan kemudian dengan cara menjatuhkan. Terlebih ini para asatidah, ya, ustadz-ustadzah semuanya, termasuk saya juga, ya. Bagaimana kita mengajak murid-murid kita bukan dengan cara menjatuhkan. Oh, kamu mesti nggak bisa lah, kamu aja kemarin nggak bisa, sekarang ya pasti nggak bisa lagi. Bukan, tapi dengan cara bagaimana memberikan motivasi kepada mereka agar mereka semangat untuk belajar, untuk menghafal dan seterusnya. Ya. Kemudian juga ketika tidak mampu untuk dengan cara-cara yang tadi kita sampaikan, maka Nabi Nuh alaihissalam dengan cara peringatan dan ancaman. Peringatan dan ancaman. Nah, selanjutnya. Okay.
Ini saya akan cari dulu ayatnya tentang bagaimana para kaumnya. Oh ya, nanti saja. Kaumnya mereka kalah dalam berdebat. Nah, ternyata Allah SWT menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam berdebat dengan kaumnya. Yang ini mungkin kita jarang mendengarkan seperti ini, ya. Yang kita dengarkan mungkin sementara ini bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang sabar berdakwah selama 950 tahun, kemudian setelah itu menyerahkan diri pada Allah. Ya Allah, ini sudah tidak mampu untuk mengajak manusia, ajak mereka ya Allah. Ternyata Nabi Nuh dengan cara berdebat kepada kaumnya. Kita lihat nanti silakan kalau ada yang punya Al-Quran atau megang Al-Quran bisa dibuka surat Hud ayat 32. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya berdakwah dengan cara lemah lembut, tapi dengan mendebat mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Nuhu qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'ti bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Nah, ternyata para ulama menyebutkan bahwasanya ini menunjukkan sikap kekalahan mereka. Ya. Karena Nabi Nuh itu berdebat terus pada mereka. Mendebat ketika mereka menyampaikan tentang Tuhan-Tuhan mereka, maka didebat oleh Nabi Nuh alaihissalam, sehingga disampaikan seperti ini bahwasanya mereka sudah capek dengan berdebat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'ti bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ini kalau kita mau singkatkan ya, makna daripada ayat ini adalah wahai Nuh, udahlah kamu nggak usah banyak berdebat kepada kami. Udah, datangkanlah apa yang kamu janjikan kepada kami. Apa yang dijanjikan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya, bahwasanya ketika kalian tidak mau menerima dakwahku, tidak mau beribadah pada Allah SWT, maka Allah akan datangkan adab kepada kalian. Nah, karena capeknya mereka kalah dalam berdebat, sehingga dengan to the point, sudahlah, kamu janji apa itu? Datangkanlah adab kepada kami. Nah, lebih menarik lagi dalam buku ini, ini kita belum sampaikan, ini yang kita kaji adalah buku ini, kisah-kisah dalam Al-Quran, versi tadabbur, ya, yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau ulama besar, yang banyak karangan-karangannya, diantaranya usul dakwah, ya, bagaimana uslub dakwah yang mestinya disampaikan kepada umat, beliau juga mengarang seperti itu. Di dalam kitab ini disampaikan contoh perdebatan Nabi Nuh alaihissalam dan umat dan kaumnya. Ini menarik ini. Kalau kita mau melihat ternyata nabi-nabi terdahulu, kemudian Rasul sampai Nabi dan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, itu mereka hampir-hampir sama. Ya, maksudnya dari sikap para umatnya itu dalam mendebat Nabi. Dan juga kita bisa mengambil pelajarannya, ternyata para dai-dai juga hampir sama. Ada yang sama seperti itu. Ketika berdakwah kepada umatnya, ketika berdakwah kepada suatu kaum, maka yang disampaikan itu seperti yang telah diutarakan oleh kaum-kaum terdahulu pada para nabi dan rasul. Ini luar biasa ini. Untuk motivasi bagi kita bahwasanya nabi-nabi terdahulu, nabi dan rasul sudah mengalaminya. Maka kita perlu untuk mengambil pelajaran bahwasanya mereka termasuk orang-orang yang sabar luar biasa. Nah, pernyataan yang pertama adalah pernyataan kaum Nuh bahwa Nuh berada dalam kesesatan. Bahwa Nuh alaihissalam itu dianggap atau dicap oleh kaumnya sebagai orang yang berada dalam kesesatan. Ini juga sama dengan seperti yang sekarang ketika ada orang saleh mengajak kepada orang-orang untuk beribadah pada Allah, katakan untuk melaksanakan sholat dan seterusnya, maka mereka akan dituduh macam-macam. Tuduhan-tuduhan yang itu sebenarnya tuduhan bagi orang-orang yang sesat. Namun dilekatkan kepada orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita naudzubillah ya, jangan sampai terjebak. Jadi kita maksudnya ketika ada yang melekat cap pada seseorang, maka lihat terlebih dahulu sikapnya, akhlaknya, akidahnya, pribadinya, kemudian ketaatan pada Allah SWT bagaimana. Apakah dia termasuk orang yang soleh? Maka ketika dia dicap sebagai orang-orang yang fajir, orang-orang yang ahli maksiat dan seterusnya, maka ketahuilah bahwasanya mereka adalah seperti para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang, para nabi dan rasul adalah senantiasa dicap oleh kaumnya sebagai orang yang sesat.
Masya Allah, merinding juga nih ya. Nah, bukan kemudian kita meminta agar kita dicap, bukan ya. Tapi kalau kita seandainya dicap seperti itu, sementara kita tidak ada pada diri kita sifat yang seperti itu, yang mudah-mudahan Allah SWT menunjukkan bahwa kita termasuk kaum orang-orang yang selamat. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6, yang artinya pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu, ya, innala naraka bidolalim mubin, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ini tidak hanya pada Nabi Nuh alaihissalam, nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Muhammad SAW dicap sebagai orang-orang yang sesat. Nah, yang kedua, nah ini yang menarik ini. Subhat kaum Nuh kala mendebat Nabi Nuh alaihissalam. Ini menarik ini. Semuanya menarik ya. Ya biar semuanya konsentrasi nih. Kalau nggak menarik ya enggak. Allah SWT, ini maaf ini saya bertanya, ada yang ngantuk nggak ini? Di sini, dalam sini. Nggak ada ya? Kalau nggak ada yang ngantuk, saya udah ngantuk ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Hud ayat 27. Ya, tadi udah disampaikan. Ya. Subhat yang disampaikan oleh kaumnya tatkala mendebat Nabi Nuh alaihissalam. Ini saya singkatkan aja, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, mereka nuduh bahwa Nuh itu adalah manusia. Subhatan pertama ini. Sehingga biar orang-orang itu tidak terkecoh ya, dengan yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu hanya manusia biasa. Atau juga nanti akan disampaikan pula subhat atau keraguan-keraguan yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka mereka agar umatnya atau agar rakyatnya tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Hud ayat 27. Ini mengisahkan juga tentang Nabi Nuh. Bukan hanya dalam satu surat, yakni surat Nabi Nuh, tapi dari surat yang lain, yakni surat Hud 27, yang artinya adalah, maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanya seorang manusia biasa seperti kami. Artinya mereka memberikan keraguan-keraguan, racun-racun ini, agar karena mereka telah kalah dalam berbantah, ya, telah kalah dalam berbantah. Yang kedua, mereka menuduh atau mereka menyebarkan racun-racun keraguan ini atau subhat-subhat ini dengan menyebutkan bahwa Nabi itu harusnya bukan manusia, Nabi itu adalah malaikat. Seperti itu. Bahwasanya mereka senantiasa menghembuskan keraguan-keraguan seperti itu agar umatnya tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihissalam, atau disebutkan para ulama adalah tatkala mereka telah kalah dari perdebatan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini yang subhat yang kedua ini diabadikan juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 24. Ya. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Namun Allah SWT menghendaki bahwasanya yang diutuskan kepada manusia adalah manusia itu sendiri, agar manusia bisa mencontoh. Kalau Nabi dan Rasul itu dari kalangan malaikat, ya, maka manusia tentunya tidak bisa mengikutinya. Kenapa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah SWT, pertama dari nur cahaya, yang kedua malaikat tidak memiliki nafsu, kemudian malaikat tidak berjenis kelamin, kemudian malaikat tidak makan dan minum. Mereka hanya bertasbih atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini, nabi dari kalangan malaikat, tentunya manusia tidak akan mampu untuk melaksanakan. Ini hikmah daripada nabi itu dari kalangan manusia. Ya, dipilihkan manusia yang paling baik hatinya, ya, yang menurut Allah SWT adalah siap untuk menjadi nabi dan rasul. Bukan seperti orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya yang menjadi nabi itu mestinya Ali, bukan Nabi Muhammad SAW. Itu karena kekeliruan daripada malaikat. Itu perkara atau keyakinan orang-orang Syiah seperti itu. Baik, berikutnya keraguan atau subhat
ketiga yang diutarakan sampaikan oleh kaumnya adalah mudah-mudahan cukup ya 2 kisah, tapi kayaknya 1 kisah aja insya Allah. Nanti silakan dengan seperti ini mudah-mudahan kita semuanya termotivasi. Apa sih yang terjadi pada Nabi Musa? Apa sih yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim? Apa sih yang bisa kita ambil dari Nabi siapa lagi yang disebutkan dalam Al-Quran ya? Bahkan termasuk juga nanti Dzulkarnain ya, yang berhadapan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Itu nanti bisa dikaji dalam buku ini. Syubhat yang ketiga adalah mereka menyebutkan bahwa para pengikut Nabi Nuh alaihissalam adalah orang-orang yang hina. Allah SWT menyebutkan tentang perkataan mereka dalam surat Hud juga masih ayat 27 yang tadi sebenarnya sudah disampaikan juga. Yang artinya adalah maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya. Kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang-orang yang hina-dina di antara kami yang melekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta. Ini keraguan atau syubhat yang disampaikan oleh pemuka-pemuka orang-orang kafir itu dengan cara menyebut bahwa pengikut Nuh itu adalah orang-orang yang hina. Orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki harta, tidak terpandang dan seterusnya. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahimahullah agar kita memiliki motivasi juga. Kalau seandainya ya, mudah-mudahan ya bukan mudah-mudahan agar kita terhindar, bukan. Tapi sunatullahnya begitu. Orang-orang yang berada di atas kebaikan, orang-orang yang berada di atas kebenaran adalah kebanyakan orang-orang miskin. Kebanyakan orang-orang papa, kebanyakan orang-orang yang dianggap sebagai yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan di daerahnya, ya, tidak memiliki ini dan itu. Dan ini ternyata para pengikut Nabi dan Rasul umatnya adalah kebanyakan mereka juga dari kalangan orang-orang yang biasa-biasa saja. Ini disebutkan yang menarik dari seorang raja waktu itu. Raja Romawi ya, ketika didatangi ya, oleh utusan dari Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat Nabi SAW. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sangat unik. Ini menjadi bukan barometer ya, maksudnya menjadi introspeksi bagi kita. Apakah sekeliling kita adalah orang-orang yang kaya semuanya atau orang-orang yang miskin semuanya? Bisa jadi orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang semangat berjuang di atas agama Allah, seperti Utsman bin Affan, orang-orang kaya. Ya. Kemudian Abu Bakar Siddiq juga orang-orang kaya, termasuk orang yang kaya. Namun bagaimana perjuangan dakwahnya yang sangat luar biasa. Infaknya tidak tidak sedikit, namun bahkan seluruh hartanya digunakan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Namun tidak sedikit dari pengikut para Nabi dan Rasul, banyak orang-orang miskin, namun mereka siap membela agama Allah walaupun harus dengan pertaruhan nyawa. Nah, jawaban dari Raja Heraklius waktu itu pertanyaan yang sangat unik. Apakah pengikutnya orang-orang terhormat ataukah orang-orang yang lemah? Ini silakan nanti dibuka lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan Imam Muslim. Disebutkan tentang kisah Heraklius. Pertanyaan yang sangat unik. Kemudian Abu Sufyan mengatakan yang mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang lemah. Maka Heraklius mengatakan seperti itulah pengikut para Rasul. Luar biasa. Artinya Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu itu kebanyakan yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Namun perjuangan mereka sangat luar biasa dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya biasanya kalau manusia
ketika sudah bertemu dengan harta, melemahlah hatinya, melemahlah semangatnya untuk berdakwah, melemahlah untuk kemudian fokus untuk meraih akhirat. Walaupun tidak menutup kemungkinan atau tidak dipungkiri, banyak juga orang-orang yang kaya kemudian malah semakin semangat dalam membela agama Allah. Karena ada yang mau diinfakkan, ada yang mau disampaikan. Nah, seperti itu. Ini menjadi ibrah bagi kita ya, pelajaran bagaimana kemudian ketika kita bertemu dengan orang-orang yang biasa-biasa saja, namun mereka semangat dalam beribadah. Lantas ini merupakan satu kesempatan pada kita untuk tidak meninggalkan mereka. Allah SWT mengatakan wala tad'u tentang surat Al-Kahfi itu, janganlah kamu tinggalkan orang-orang yang senantiasa menyeru di pagi dan sore hari. Walaupun mereka adalah orang-orang yang biasa atau orang yang miskin. Kemudian subhat atau perkara keraguan-keraguan yang disampaikan oleh umat para pemuka-pemuka mereka, dia mengatakan Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman tidak punya kelebihan, itu sudah disampaikan. Ini sebagai subhat pada mereka. Nah, kemudian di buku ini disebutkan bantahan terhadap subhat ini adalah subhat mereka itu menunjukkan kebodohan mereka. Karena kelebihan di mata Allah berdasarkan ilmu dan amal. Bagaimana mereka bisa mengetahui isi hati manusia sehingga mereka menepis kelebihan tersebut. Ya, namun karena ketika orang sudah terlingkupi atau terrasuki dengan fitnah harta, sehingga mereka mengatakan atau menyatakan bahwasanya yang hebat atau yang memiliki kelebihan adalah yang memiliki harta. Padahal yang hebat atau yang lebih baik adalah yang memiliki ilmu dan amal. Kaum muslimin yang berbahagia, jam 10 ya. Nah, tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu ini, mumpung ingat ya, agar kita tidak kemudian mengikuti seperti yang kebanyakan, insya Allah asatidzah yang ikut daurah Al-Quran ini mestinya tahu ya, jumlah nabi berapa dan jumlah rasul berapa. Itu yang paling penting terlebih dahulu. Ya. Jadi jumlah nabi dan rasul itu kan 25. Itu mungkin yang wajib kita yakini atau yang disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya jumlah nabi itu adalah sampai 124.000 nabi. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya satu kampung itu semuanya nabi. Dari Pak Lurahnya, Pak Camat ya Pak. Dari mana Pak Camat ya, Pak Lurahnya, Pak RT-nya, kepala keluarga semuanya itu adalah nabi semuanya. Anak-anaknya juga nabi semuanya. Yang bukan nabi siapa? Yang bukan nabi adalah wanitanya. Karena nggak ada seorang nabi dari kalangan wanita. Istrinya bukan nabi, anak wanita, anak perempuan juga bukan nabi. Tapi semuanya laki-laki adalah nabi. Tapi ketika diutus kepada Bani Israel, bukan hanya 1-2 nabi yang dibunuh, sampai ratusan, ya, sampai ribuan nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Karena banyak memang ternyata nabi-nabi diutus kepada Bani Israel. Ya. Bani itu adalah keturunan Israel, dari bahasa Arab adalah Israel. Israel itu adalah panggilan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau kita menghina-hina Israel, hati-hati. Bukan kemudian kita menghina Israelnya, karena Israel adalah salah satu panggilan atau salah satu nama Nabi, yakni Nabi Yakub alaihissalam. Kalau mau ya berarti Zionisnya, ya, bukan Israel. Wallahualam. Oke, selanjutnya ya. Kalau Rasul itu jumlahnya berapa? Rasul jumlahnya 313 Rasul. Ya. Atau dalam hadis saya pernah membaca 313, 314 atau 315. Jadi betapa banyaknya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT ke muka bumi ini. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini, itu ada yang menghitung berapa tahun tadi, ada yang masih ingat? Jadi Nabi Adam sampai sekarang, atau manusia pertama, kalau kita masih meyakini bahwa manusia pertama adalah yang diturunkan ke muka bumi adalah Nabi Adam alaihissalam.
Walaupun ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi Adam itu adalah nabi yang manusia yang kesekian. Tapi kalau bagi saya adalah kembali pada rujukannya Al-Quran dan hadis, bahwasanya Nabi Adam, jarak Nabi Adam dan kita adalah sekitar 7.500 tahun. Jadi baru 7.000 tahun yang lalu. Ya, 7.000 tahun yang lalu. Enggak sampai miliaran tahun yang lalu, ya. Jutaan tahun yang lalu. Sehingga nanti muncul hewan-hewan yang besar-besar, ya, yang tingginya 5 meter. Padahal Nabi Adam tingginya berapa tadi disebutkan? 30 meter. Turun 1.200 tahun kemudian Nabi Nuh alaihissalam itu sekitar 3 meter, ya. Berarti 27 meter. Turun lagi, disebutkan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam sekian ribu tahun lagi, 2.000 tahun kemudian, itu sekitar 17 meter lagi. Jadi kalau ada yang menghitung secara kalkulasi di matematis itu dihitung, 1 tahunnya itu sekitar 3 mm. Jadi sekitar 100 tahun itu berarti sekitar sampai berapa meter, ya. Turunnya terus gitu. Sampai sekarang itu paling tinggi sekitar 2 meter. Ataupun kalau ada, ya itu bukan sebagai patokan bahwa manusia sekarang tingginya 2,5 meter. Enggak, itu paling 1-2 aja. Termasuk juga umur, ya. Umur itu pada zaman nabi-nabi terdahulu dipanjangkan. Sampai kemudian menyusut sampai Nabi kita Muhammad SAW itu umurnya 63 tahun. Maka ada yang menyebutkan ketika umurnya lewat dari 63 tahun merupakan bonus. Wallahualam bishawab. Ya. Termasuk juga nanti hikmahnya kenapa manusia disusutkan. Itu nanti silakan Pak Satidia mencari. Ya, hikmahnya apa sih Allah SWT menyusutkan manusia menjadi kecil seperti ini. Menjadi hanya sekitar 2 meter. Ada mungkin yang bisa, ya nanti silakan kalau ada yang bertanya silakan jawab, ya. Kalau jawaban saya itu, ya mudah-mudahan sih ini masuk akal, ya. Karena bumi itu tidak diperbesar oleh Allah SWT, tidak diluaskan dari ciptaan pertama sampai sekarang, ya seperti itu terus, tidak diluaskan. Yang dikecilkan adalah manusianya. Kalau manusia itu pada saat sekarang itu tingginya 30 meter, maka butuh satu ruangan kamar aja berarti 100 meter. Berarti rumahnya itu adalah 1 kilo. Iya, karena sama terasnya, ya kan, dari belakang dapurnya, kemudian itu 1 kilo, 1 kilometer adalah untuk 1 rumah, ya kan. Kemudian 5 rumah berarti 5 kilo. Dari sini sampai UMP itu sekitar mungkin 10 rumah atau berapa. Mobilnya, loh, gede banget. Ya, sementara bumi tidak diperbesar. Itu mungkin masih bisa disanggah, ya, bahwasanya itu bukan seperti itu. Nah, silakan dicari tentang hikmah menyusutnya manusia. Tentunya Allah SWT tidak lantas kemudian menciptakan manusia begini begitu tanpa ada hikmah. Pastinya ada hikmah. Ayatnya bagaimana? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka qina adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan ini tidaklah sia-sia. Artinya semua ini pasti ada hikmah. Nah, luar biasa. Selanjutnya, ini menarik nih. Nah, ini saya bilang menarik biar menarik, ya. Biar saya semakin semangat, ya. Ya, kalau kita membaca buku ini menarik nih. Biar kita membuat motivasi bagi kita semuanya. Kaum Nuh meminta azab ditimpakan kepada mereka. Bayangkan. Ini juga keluar dari tema sedikit, ya. Mudah-mudahan ini mencerahkan bagi kita. Saya mendengarkan nasihat dari salah satu ustadz, kemudian saya cek sendiri di dalam tafsir Ibnu Katsirnya, surat Al-Anfal ayat 33, ya, tentang rahmatal lil alamin, ya. Bahwasanya itu ayat bukan rahmatil alamin, ya. Maksudnya dalam ayat itu adalah bukan itu. Wa marsalnaka ila rahmatil alamin. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selagi kamu wa anta fihim, kamu ada di antara mereka. Nah, ini klop sekali dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi rahmatul alamin itu adalah bukan Islam, karena Islam sejak ada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan al-anbiya'u, ada yang tahu, ikhwatun. Al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun.
Yang hafalkan ini, dalil pendek ini. Al-anbiya'u, para nabi adalah ikhwatun, bersaudara. Ternyata kalau ditarik jalur nasab, itu mereka akan ada hubungannya, mbahnya, neneknya, buyutnya, atau sekitar berapa keturunan mbah-mbahnya itu, kakek-kakeknya ada seorang nabi. Dan keturunan yang paling mulia adalah siapa? Bapaknya nabi, mbahnya nabi. Apa di atas bapak itu, di atas mbah itu? Buyutnya nabi. Siapa kira-kira? Nggak ada nabi yang seperti itu, Pak. Hanya satu nabi. Ya, Nabi Ibrahim punya anak, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. Nah, inilah keturunan yang paling luar biasa. Bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, buyutnya Nabi. Ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW sendiri seperti itu. Jadi, bapaknya Nabi, mbahnya Nabi. Tapi kalau yang lain, ada bapaknya Nabi, namun tidak ke atas, tidak Nabi lagi. Namun, al-anbiya ikhwatun, bahwa Nabi adalah semuanya bersaudara. Wa dinuhum wahidun. Ini penting ini. Bahwasanya agama mereka itu satu. Maka ketika ada yang bertanya, Nabi Isa itu agamanya apa? Islam. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Berarti Islam sudah ada zaman dulu. Tapi kenapa Allah turunkan adab kepada mereka? Ya, lantaran mereka tidak mau menerima dakwahnya, padahal Islam katanya rahmatul alamin. Tapi kenapa Allah SWT turunkan adab kepada mereka? Ternyata rahmatul alamin disebutkan oleh Allah SWT, wa ma arsalnaka, tidaklah utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatul alamin. Dan ternyata betul. Ketika kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu meminta azab kepada mereka, ditimpakan kepada mereka, maka Allah SWT menurunkan azab kepada mereka. Setiap yang menentang dakwah para nabi dan rasul diazab semuanya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah diazab sama sekali. Wa anta fihim. Silakan nanti kaji lagi surat Al-Anfal ayat 33. Ya, saya pernah cek lagi dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya ada dua penghalang Allah SWT tidak akan pernah mengadab umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah wa anta fihim tadi, karena adanya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah ada azab yang turun. Silakan cek dari kisahnya para sahabat, dari yang mereka diadab, dijungkir balikkan lantaran melempar batu kepada Nabi sampai bocor-bocor, diludahin, dilemparin kotoran, ya kan? Nggak ada yang diadab sama sekali. Kalau umat terdahulu, ya Allah, adablah mereka, langsung dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihujani dengan hujan batu, banjir bandang, ya kan? Kemudian ditiup dengan tiup yang sangat kencang seperti kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud, ya, kaum Samud dan kaum Ad. Itu hancur lebur lantaran mereka mendustakan hari kiamat, mendustakan Allah SWT. Namun selama wa anta fihim, Allah tidak akan mengadab. Yang pertama. Yang kedua adalah wa hum yastaghfirun. Mereka beristighfar. Selama kaum itu beristighfar pada Allah SWT, bertobat kepada Allah SWT, maka Allah akan angkat siksaannya. Allah akan tunda azabnya. Namun ketika istighfar sudah tidak ada, ya, orang-orang kemudian sudah meninggalkan, sudah tidak tahu lagi kalimat Allah, tidak tahu lagi kalimat istighfar. Nah, ini berbahaya sekali. Menurut Al-Quran tadi, surat Al-Anfal ayat 33. Maka Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah, dua hal itu. Tapi Nabi Nuh alaihissalam umatnya tidak beriman pada Allah, maka Allah Nabi Nuh alaihissalam berdoa untuk dihancur leburkan mereka, sehingga Allah kabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam itu dengan hancurnya, dengan tenggelamnya atau matinya seluruh manusia di muka bumi ini. Ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam berada di atas kapal selama 150 hari. Ada yang menyebutkan kurang dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ini yang bisa diambil pelajarannya bahwa orang yang pertama yang membuat kapal dan nanti diikutin oleh generasi berikutnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ini yang jarang kita dengar ini.
Wah, ada kapal-kapal hebat, ada ini dan seterusnya. Nggak ada yang lebih hebat daripada kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ada beberapa lantai, ada yang tahu? Yang dalam kapal itu, yang diangkut di atas di dalam kapal Nabi Nuh itu, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam itu memasukkan binatang-binatang buas di lantai bawah. Dan ternyata Allah SWT menjadikan demam mereka semuanya. Sehingga mereka nggak ada nafsu, nggak ada keinginan untuk memangsa hewan-hewan yang lain. Bertengkar aja di antara mereka nggak ada, karena mereka diberikan demam. Meriang, tilakan ya. Biasa. Kemudian yang berikutnya adalah hewan-hewan Cina, hewan-hewan yang tidak buas. Kemudian berikutnya adalah manusia-manusia dan seterusnya. Luar biasa ini. Ini nanti silakan dikaji. Al-Quran pernah menyebutkan seperti itu. Ya, di tafsirnya menyebutkan seperti itu, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu memasukkan hewan-hewan dan seterusnya. Kalau sekarang belum ada kapal seperti itu. Jangankan kapalnya ya, orang yang sudah besar seperti itu, bagaimana kapalnya? Maka sekarang kapal paling besar di muka bumi ini nggak mungkin ada yang menyamai kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, lantas pada akhirnya ya Allah SWT ya kemudian setelah dikembang-ambing di atas laut itu, Allah SWT yang kemudian melayarkan ya, menjalankan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam itu, lantas ketika sudah reda azabnya, kapal itu bersandar atau berada di atas bukit Judi. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa ini bukit di Turki, ada yang menyebutkan di Irak, ada yang menyebutkan di Armenia dan seterusnya. Sampai sekarang ada yang mengaku pernah melihatnya. Ya. Ada juga yang sampai membuat kira-kira bangunan atau bentuk kapalnya Nabi Nuh itu adalah seperti ini. Ada juga masjid yang di mana itu, tapi tersinyal bahwa itu masjidnya orang Syiah ya, di Semarang itu. Masjid tapi bentuknya adalah kapal Nabi Nuh. Ya, ini menarik ini, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT beserta dengan kaum muslimin, kaum mukminin yang lainnya, termasuk juga anak-anaknya. Maka jangan sampai kemudian mengatakan, ini keluarganya mati semuanya. Enggak, ternyata dari keturunan anak-anaknya itu, Sam, Ham, Yafis, itu nantinya adalah berkembangnya manusia sekarang. Termasuk Yafis itu nanti akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Kalau nggak salah juga nanti Yafis itu akan muncul Dajjal. Orang-orang yang bengis-bengis itu. Termasuk juga Yafis itu, Yafis itu di Cina. Ya. Cina itu juga dari Yafis. Mongol dan seterusnya itu. Kemudian kalau Ham itu di daerah Eropa ya, Romawi, Yunani dan seterusnya, orang-orang yang putih-putih ya, orang yang putih-putih. Ada juga nanti orang-orang yang hitam juga dari Yafis, juga ada orang-orang yang hitam. Alam nanti mbak keliru-keliru ya, minta maaf. Oke. Masih ada ya? Masih lagi ini belum. Banyak ternyata nih. Ya Allah. Iya. Iya, kalau mentadaburi itu berarti perbuatan apa yang disebutkan dalam Al-Quran begitu. Perdebatannya, nanti juga bagaimana sikapnya Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Disebutkan dalam tafsir ternyata Nabi Nuh kan masih mengajak, wahai anakku, ayo kita naik ke sini. Setelah itu ditenggelamkan, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ini anakku ya Allah. Ya. Kemudian Allah tegur, innahu laysa min ahlik, dia itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Innahu amalun ghairu sholih, benar ya? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Sungguhnya dia itu bukan dari keluargamu, tapi karena dia melakukan amal-amal yang tidak soleh. Ya. Di situ para ulama menyebutkan, dalam tafsirnya saya membaca di sini, Nabi Nuh belum tahu bahwasanya anaknya itu sudah berada di barisan orang-orang kafir. Kenapa? Karena selama ini itu anaknya itu pura-pura Islam, pura-pura soleh dan seterusnya. Ternyata ibunya. Nah, ternyata akhirnya ketika diperintahkan untuk semuanya naik semuanya, termasuk juga anaknya si Kanan itu mencemooh, mencela, menghina, meledek, ya, meledek bapaknya tentang pembuatan kapal. Kamu ngapain sih buat kapal? Kalau nggak salah membuat kapal itu sekitar berapa puluh tahun atau ratus tahun, saya lupa. Ya nanti silakan dicari lagi. Ini menarik nih. Ternyata sampai anaknya pun pura-pura Islam yang akhirnya Allah bongkar
itu ya ditenggelamkan bersama dengan ibunya atau istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai pelajaran bahwasanya tidak menjamin keturunan soleh itu menjadi orang soleh. Ini juga tambuk bagi kita agar kita kemudian tidak meleha-leha, kemudian bersantai-santai dalam mendidik anak. Lah, saya kan soleh, pasti anak saya juga nanti jadi bapaknya lah. Karena hari-hari lihat sholat, hari-hari lihat baca Al-Quran, belum tentu. Tetap aja dibimbing, ya, lihat kanan kirinya siapa menjadi temannya, kemudian siapa menjadi idolanya. Apalagi sekarang ada pergeseran, ya, yang tadinya mengidolakan Rasulullah, mengidolakan para sahabat-sahabat seperti yang terjadi pada zaman-zaman dulu. Para sahabat-sahabat itu mengajak anak-anaknya untuk menjadikan idolanya itu adalah orang-orang yang soleh. Tapi sekarang lewat, ya, bergeser orang-orang pemuda-pemudanya, muslimah-muslimahnya itu justru malah mengidolakan bukan orang-orang yang soleh, tapi hanya karena dia ganteng, hanya karena dia kulit putih, hanya karena dia punya harta, akhirnya menjadi idolanya. Sehingga orang seperti ini hatinya sudah kalau boleh kita katakan sudah rusak. Ketika Islam dihina-hina akan diam saja. Tapi ketika idolanya itu dikatakan bahwa itu idolamu itu kafir, wah, langsung mereka marah. Idolamu itu nggak pernah sholat, itu orang yang nggak benar. Orang sholat itu, orang yang tidak sholat itu adalah begini. Sholat aja masih dikatakan oleh Allah fawailul musholin, apalagi yang nggak sholat, itu pasti akan marah. Nanti sudah ada pergeseran bagaimana mereka menjadikan idola itu bukan dari orang sholat. Baik. Tahan nafas dulu. Luar biasa. Ya, pertanyaan aja. Pertanyaan. Baik, silakan kalau ada yang bertanya dari saudara. Ustaz ya. Untuk sedikit rehat ya, kita bagi para pendengar, pembicara, pendengar, pemirsa semuanya, kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang telah ditulis dari para peserta kajian daurah. Yang pertama, ini tanya Ustaz dari, ini Ibu apa ya Pak ya? Mungkin orang tua siswa. Lailatul Besani. Mungkin hanya orang tua. Tanya Ustaz, saya ingin hidup secara islami sesuai kemampuan saya. Sebagai orang Jawa, saya juga menyukai budaya Jawa, wayang kulit, tembang Jawa mau copat, gamelan, tarian Jawa dari kecil SD, dari kecil sampai dengan SMA. Saya menari di rumah dan di sekolah seperti tarian serimpi, golek, bedaya, ketawang, dan lain-lain. Namun sempat galau sehingga berhenti saat kuliah, mulai menutup aurat karena mengikuti halaqah yang menyatakan kegiatan saya sebagai orang Jawa dianggap bid'ah. Saat ini saya sudah menikah 15 tahun, sudah melahirkan banyak anak. Menyadari manfaat menari yang pernah saya jalani saat lajang dahulu, bahwa menari Jawa diiringi gamelan Jawa sebagai olahraga untuk menjaga badan agar sehat dan segar, lentur, ya, bugar, lentur, tidak mudah capek, namun sudah lupa. Jika mengikuti kelas senam aerobik, meskipun kelas khusus muslimah dengan musik macam-macam, saya pusing. Bagaimana para dai dapat lebih bijak dengan menyampaikan bahwa kita dapat hidup islami dengan tetap menjadi orang Jawa atau Jawani? Pertanyaan pertama, monggo. Ya, pertanyaannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini saya jawab semampu saya ya. Mudah-mudahan ya, kalau belum mewakili silakan nanti tanya lagi sama Ustaz yang lain. Ada kaidah begini ya, bahwasanya yang benar itu saya orang Jawa tapi saya orang Islam. Ini yang paling tepat. Bukan saya orang Islam tapi saya orang Jawa. Tapi saya orang Jawa. Enggak clear ya?
Jadi yang benar itu adalah saya orang Jawa, tapi saya orang Islam. Bukan saya orang Islam, tapi saya orang Jawa. Paham maksudnya? Ini beda banget ya, betul beda banget ini. Ya. Kebiasaan orang-orang Jawa, kalau di film-film itu bahkan sampai teman saya itu pernah datang ke Jawa itu, dikira bayangan di dalam pikirannya itu orang Jawa itu ya kayak di ketoprak-ketoprak itu. Di film-film apa yang kolosal-kolosal itu, yang hanya pakai gini, kemudian laki-lakinya nggak pakai baju, kemudian berperang tangting, terus daerahnya hutan-hutan seperti itu. Dianggapnya seperti itu, orang Jawa begitu. Nah, kalau dikatakan saya orang Islam, tapi kan saya orang Jawa, berarti masih membawa adat-adat orang-orang Jawa, mau pakai baju atau dan seterusnya itu yang mungkin mengatakan saya orang Islam, tapi kan saya orang Sunda. Berarti yang benar dibalik, saya orang Jawa, tapi saya orang Islam. Saya orang Sunda, tapi saya orang Islam. Saya orang Jakarta, yang bilang begini, tapi saya orang Islam. Saya orang yang dari kaum yang mungkin suka makan ini dan itu, tapi seorang Islam. Sehingga dengan tapinya itu menghambat, menutup jalur-jalur yang tidak Islami. Itu yang pertama. Jadi yang perlu kita pahami seperti itu. Sekalipun sukunya apapun, ya akan diikat oleh keislaman. Nah, yang kedua, jadi katakan bagaimana biar hidup Islami ya. Yang pertama ketika saya jawab yang lebih ringkas saja dulu, bahwasanya ketika kita tidak mampu untuk hidup berada di bawah naungan Islam, ya, maka minimal kita mencari lingkungan yang Islam. Tadi sudah disampaikan tentang halal itu bagus. Tadi kita memiliki komunitas orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada akhirat dan seterusnya. Atau lebih luas lagi berupa Islamic Village, sampai kemudian pedesaan semuanya Islami semuanya. Saya pernah mendapati di salah satu pulau di mana di Kalimantan sana itu ada satu komunitas semuanya Islami semuanya, yang disebut dengan Islamic Village, ya, perumahan Islam. Nah itu luar biasa, itu yang lebih luas lagi. Nah karena apa, seorang manusia itu kadang ketika dia sendirian belum tentu dia selamat dari gigitan atau godaan setan. Itu yang lebih simpelnya mencari lingkungan yang Islami. Kemudian apalagi ya, tadi disampaikan tentang hal-hal yang tidak Islami, maka kembalikan kepada aturan-aturan yang Islami tadi. Ketika tidak Islami, berusahalah kita untuk meninggalkannya. Kalaupun tidak mampu untuk meninggalkannya, setidaknya merubah hal-hal yang betul-betul bisa bertentangan dengan yang Islami, dengan hal-hal yang maksudnya dengan umpamanya kalau ada tarian-tarian apa itu ya, kalau di daerah Sulawesi sana itu ada namanya tari duri ya. Jadi ketika sudah panen, ya mereka berbahagia dengan cara menari, ya dengan cara berbahagia, tapi di tengah-tengahnya ada khamar. Ya. Jadi mereka keliling, kemudian minum khamar, dan itu sudah menjadi adat ketika ada pernikahan mereka seperti itu. Nah itu jelas-jelas bertentangan yang harus betul-betul dijauhi. Sementara kalau tidak mampu untuk meninggalkan, ayo kumpul-kumpul, kemudian kita bercanda berapa dan seterusnya, tapi tetap menjaga adat Islam. Apalagi kira-kira ya? Kira-kira cukup ya? Yang nanti bisa di lagi. Pertanyaan kedua. Ya. Aerobik dengan itu. Kaitannya dengan aerobik. Senam aerobik. Tentang masalah aerobik ini, yang mudah-mudahan sini tidak menyimpang jauh ya dari yang benar. Kalau yang saya pahami begini, ya ketika mudah-mudahan sini juga tetap menjaga batasan-batasan, maksudnya bukan kemudian menunjukkan apa ya ke ya walaupun di hadapan wanitanya itu loh. Tapi istilah secara resmi bahwa ini tuh semuanya serius, bukan kemudian terpengaruh dengan keindahan gerakan ini dan seterusnya. Paham nggak maksud saya? Jadi tetap serius nih. Setelah itu selesai nggak usah kemudian ada yang bermanja-manja dan seterusnya. Ini walaupun kemudian di hadapan para wanitanya, tapi tidak menimbulkan hasrat.
walaupun harus ada senam. Ya. Karena juga seorang wanita juga nggak masalah kalau menjaga tubuhnya dengan cara skipping, dengan cara berlari, dengan cara memanah, dengan cara berenang dan seterusnya, semuanya dibolehkan asalkan pertama di lingkungan kaum muslimin, di lingkungan wanita. Yang kedua, ya fokus bahwa itu olahraga bukan kemudian untuk menunjukkan kemanjaan, yang menunjukkan yang bisa merangsang wanita yang lain juga. Untuk pertanyaan kedua dari Ustazah Rahayu, SMP PSPH. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana langkah-langkah Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan agama kita? Apakah akidahnya atau sholatnya atau yang lain? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bahwasanya seluruh nabi dan rasul diabadikan oleh Allah SWT dengan ayatnya untuk bilang nasib. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Bahwasanya setiap yang diutus kepada umat, ya, seorang rasul, mereka telah mendakwahkan wa'budullah, beribadahlah pada Allah, wa yajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Ya, siapa taghut itu maksudnya adalah setan atau para penyembah-penyembah dan orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada kebatilan. Nah, ini perintah dari Allah SWT agar seluruh nabi dan rasul mendakwakan seperti itu. Semua metodenya, nah ini yang penting ini. Kalau tadi disampaikan, apakah yang harus pertama didakwakan? Yang pertama tentunya masalah akidah, masalah tauhid. Bahkan bukan hanya kepada orang lain. Ini penting ini. Kepada anak kita pun demikian. Anak kita nggak usah diajarin sholat. Salah. Anak kita jangan diajarin sholat dulu. Benar. Tapi diyakinkan bahwasanya Allah SWT adalah ini. Agama Islam itu adalah ini dan seterusnya. Sampai kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kadang yang membuat orang tua itu bingung. Termasuk juga anak saya bertanya, Allah itu seperti apa? Ini sebelum umur 7 tahun, dikuatkan dulu masalah akidah. Dikuatkan dulu masalah keimanan pada Allah, dikuatkan dulu masalah keimanan pada malaikat, dikuatkan dulu keimanan kepada kitab-kitab, ya, bahwasanya Allah SWT menurunkan Al-Quran, bukan hanya Al-Quran tapi Injil dan seterusnya. Tapi sekarang sudah dicabut semua oleh Allah SWT kecuali Al-Quran. Bahkan semua hukum-hukum yang ada dalam Taurat, Injil, Zabur ada dalam Al-Quran. Sudah dikumpulkan, dilengkapi oleh Rasulullah SAW. Itu keyakinan pertama. Pengajaran kepada anak kita. Bagaimana dengan orang lain juga tentunya seperti itu, mengajarkan untuk cinta Allah, untuk kemudian beribadah Allah, terus kemudian baru masalah sholat. Walaupun juga ketika kita berdakwah, ketika mereka sudah menerima Allah, kemudian menerima Rasul, maka tentunya sholat juga tidak tidak kalah pentingnya. Kemudian pertanyaan ketiga, masih lanjutan. Bagaimana menyikapi keluarga kita yang masih percaya kejawen? Sudah diingatkan, sudah diberi contoh, tapi masih saja kadang percaya hari baik, hitung-hitungan, kejawen, dan sebagainya. Karena tadi Ustaz menyampaikan bahwa awalnya para penyembah berhala itu menyembah orang-orang soleh, lalu mereka membuat patung. Bagaimana menurut Ustaz? Alhamdulillah. Ini berarti masuk dalam nanti uslub dakwah, ya, masuk dalam strategi bagaimana berdakwah kepada mad'u. Ketika didakwahkan nggak mampu, maka pertama dengan baik-baik, dengan cara hati ke hati. Kemudian kalau sudah tidak mampu, maka bisa menggunakan media, maksudnya bisa menggunakan orang lain yang lebih dia segani, ya, orang yang lebih tua, atau mungkin pusat setempat, mungkin diajak makan atau apa, kemudian disampaikan. Itu juga dengan cara-cara yang bijak, tentunya tidak dengan cara frontal, ya. Kemudian bisa juga dengan disebarkan buku-buku ini yang dianjurkan oleh para ulama-ulama atau para ustadz ketika ditanya masalah demikian, bagaimana cara mendakwahkan orang tua saya. Nah, saya ambil seperti itu, jawabannya adalah jadi dengan cara mengajak, kemudian ketika tidak mampu maka melalui orang lain yang lebih soleh atau dan seterusnya, atau ustadz setempat.
Kemudian ketika tidak mampu lagi, maka kalau mau, bukan kalau mau ya, ini sudah total ya, menerjang kebatilan keyakinan mereka. Jadi kalau orang biasanya itu setelah nikah itu nggak boleh pergi-pergi, ya kan, nggak boleh harus di rumah dan seterusnya. Nah, ini bisa diterjang, namun kita tetap tawakal kepada Allah SWT. Ini salah satu cara untuk berdakwah. Kalau itu sudah tidak mampu lagi, kalau tidak berani seperti itu, ya sudah jangan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara sudah maksimal itu. Nah, jadi disampaikan bahwa ini tuh hari baik, itu semuanya hari baik. Rasulullah SAW itu semua tidak bepergian itu ketika hari Jumat ya, atau mungkin hari Kamis ya. Karena nanti tidak bisa melaksanakan sholat Jumat dan seterusnya. Bukan hari karena ini hari lahir saya, ya, nggak boleh nikah dengan yang lahirnya seperti ini. Maka ketika saya nikah dulu demikian, ya, ketika masih ada keyakinan di kampung itu, kalau nikah itu ya jangan pergi-pergi. Udah saya Bismillah pergi ke Purwokerto. Alhamdulillah Allah SWT menyelamatkan saya, nggak ada apa-apa. Pulang, ya udah orang bilang nggak ada apa-apa. Memang hari semua itu baik, bukan karena kesalahan itu, karena hari. Allah Ya, jazakallah. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari alumni SD maupun SMP. Akhi Nur Seta Buana. Assalamualaikum nih. Pertanyaannya, saya mau bertanya apakah saya bisa bertemu sama teman dekat saya yang sudah meninggal lewat mimpi. Oh. Ini berarti ini terkait masalah mimpi ya. Masalah mimpi nanti silakan dikaji atasnya ya. Itu kalau tidak salah takbir mimpi yang dikarang oleh ulama besar ya, ulama kaliber Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau namanya Muhammad Ibn Sirin. Itu takbir mimpi tentang masalah bagaimana mimpi dan seterusnya. Nah, yang kedua itu berarti pertemuan roh. Ala ulama yang saya pahami bahwasanya ruh orang yang sudah meninggal dengan ruh orang yang sedang tidur itu bisa bertemu. Ya, bisa bertemu. Bahkan nanti ada pembahasan khusus apakah seorang itu bisa bermimpi Rasulullah SAW. Ya, bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal beliau sudah meninggal dunia. Maka jawabannya bisa. Artinya ketika tadi disampaikan apakah saya bisa bertemu dengan teman-teman dekat saya, maka jawabannya bisa. Misalkan dalam mimpi, bukan dalam keadaan sadar. Kalau dalam keadaan sadar lagi melek itu kemudian tiba-tiba datang, itu yakini bukan orang yang sudah meninggal. Karena orang sudah meninggal tidak akan mampu menampakkan diri. Kenapa demikian? Karena kalau mampu menampakkan diri, pastilah Rasulullah SAW tidak mungkin melalui mimpi para sahabat langsung muncul aja di depan para sahabat. Selama kehidupan para sahabat dan kehidupan ulama berikutnya nggak pernah Rasulullah SAW muncul dalam keadaan orang itu tidur kemudian bermimpi bisa bertemu dengan Rasulullah. Namun nanti ada pembahasan khusus ya, bertemu dengan Rasulullah tidak sembarangan ya. Orang-orang biasa juga bisa bertemu ketika melazimkan apa atau mungkin ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Namun, nah ini banyak ada beberapa orang pernah menyampaikan kepada saya, saat saya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini langsung ngomong sama saya. Atau ketika saya ceramah, ya kemudian dia memberikan sambutannya menyampaikan bahwa saya pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW, ketika Rasul itu tutup mukanya dan orang mengatakan, oh dia Rasul. Saya batin ini nggak benar ini. Rasul itu ditemui dalam mimpinya itu dalam keadaan betul-betul nyata. Mukanya jelas, wajahnya jelas, rambutnya jelas, badannya jelas, seperti yang disebutkan di dalam banyak hadis. Imam Suyuti, Imam At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitab Syama'ilul Muhammad ya, di tentang ciri karakter bentuk tubuh Rasulullah SAW lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau itu yang ada dalam mimpi itu betul Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak pernah bisa diserupai oleh setan.
Coba yang tadi tutupan muka itu, tutupan pakai selendang, buka mukanya, wow, tiba-tiba matanya gede, bisa juga. Atau mungkin saya tadi malam mimpi bertemu dengan Rasul. Oh ternyata Rasul itu orangnya pendek, lebih pendek dari saya. Oh bohong berarti. Rasul nggak mungkin pendek. Ya kan sebutkan dalam hadis Rasul tingginya sekian, badannya tegap dan seterusnya. Luar biasa ini. Jadi bisa dicek pertama dari mimpinya, bagaimana mungkin disebutkan bertemu mimpi dengan Rasul. Tapi Rasul itu dari jauh, nah itu berarti nggak benar. Ya. Coba deketin, jangan-jangan nggak ada mukanya lagi, ya kan seperti itu. Jadi betul-betul seperti itu. Ya, satu pertanyaan terakhir di chatan ini, itu pertanyaan dari Ustazah Arum. Pertanyaannya adalah, tadi metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam dengan memberi motivasi dulu, baru diberi ancaman. Tapi kadang anak kalau nggak dikasih ancaman, kok kurang manut. Ustaz, gimana menyukai ini? Atau untuk cara-cara yang tepat di dalam dakwah, mungkin ini terhadap anaknya. Ya tadi sebenarnya sudah benar, kalau sudah tidak mau berarti dikasih ancaman. Itu seperti dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu, karena sudah tidak mau kemudian dikasih ancaman. Namun ketika mampu bersabar untuk senantiasa memberikan motivasi, dorongan dan seterusnya, bahkan memberikan reward dan seterusnya, ya bukan ancaman, maka itu yang pertama dilakukan. Tapi ketika tidak mampu untuk dengan lemah lembut nggak bisa, kemudian dengan motivasi, dengan dorongan dan seterusnya nggak bisa, maka memang cara yang terakhir adalah dengan memberikan ancaman, ya. Termasuk juga dakwah, ya. Dakwah itu juga pertama adalah dengan bil hikmah, ya. Bil hikmah, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'idah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini kalau yang saya pahami artinya begini. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Serulah kepada dari berbagai macam nasihat atau kitab-kitab sendiri. Itu al-hikmah adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau disebutkan al-hikmah, maka artinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau disebutkan al-hikmah, kemudian disebutkan sunnah, maka al-hikmah maksudnya adalah kitab. Ya, seperti itu. Atau al-kitab wal hikmah, maka hikmah adalah maksudnya sunnah Nabi. Kalau disebutkan hanya hikmah saja adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini saya dapatkan dari beliau Ustaz Farid Amal Qubah. Kemudian yang kedua, wal mau'idah hasanah. Nah, mau'idah hasanah adalah dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan ajakan, dengan dorongan, dengan motivasi dan seterusnya, ya, tanpa ancaman. Kemudian yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara berjidal, dengan cara mendebat, dengan cara memberikan ancaman kepada mereka. Kalau kamu tidak mau untuk mengikuti saya, tidak mau untuk mengikuti saya, tidak mau untuk beribadah pada Allah, tidak mau untuk meninggalkan kemaksiatan, maka aku ancamkan kamu, saya akan doakan untuk kecelakaan kamu. Nah, seperti itu. Ini bagi dai, ya. Kalau tadi disampaikan mungkin seperti orang tua kali, ya, atau mungkin sebagai guru. Sama juga, jadi memberikan motivasi dulu, memberikan motivasi. Kalau mampu untuk sabar semakin lama, lebih lama, lebih baik. Kalaupun tiba-tiba kan ada orang yang kemudian sabarannya sudah sabar nggak ada batasnya sabar itu. Oke lah, monggo silakan dengan cara memberikan ancaman. Ancaman pun juga bertahap, ancaman yang ringan, kemudian ancaman yang berat dan seterusnya. Ya, tadi ada pertanyaan yang belum selesai tadi, ya. Itu dari Ustazah Rahayu. Itu bagaimana hukumnya ziarah kubur kepada para wali, misalnya Wali Songo, Syekh dan lain-lain, pulang membawa tanahnya dan sebagainya. Ini mungkin juga dikiaskan kepada ketika orang haji membawa air zam-zam, lalu bagaimana jika seolah memperlakukan air zam-zam itu misal dengan meminumnya agar pintar, agar dapat keberkahan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya jawab dulu tentang air zam-zam, ya.
bahwa air Zam-Zam itu adalah air yang telah Allah SWT sebutkan dan Allah SAW ajarkan kepada kita bagaimana cara meminumnya. Ya. Beliau menyebutkan tentang dengan niatannya. Ya. Maka ketika kita meminum air Zam-Zam, kemudian niatkan ini dan itu akan menjadi sesuai dan seterusnya, maka sesuai dengan hadis Nabi, maka tidak masalah. Itu khusus hanya untuk air Zam-Zam. Sementara yang lain, Rasulullah tidak menyuruh untuk tanahnya Mekah, untuk ini dan begitu diraukan dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi bahkan ada doa khusus untuk minum air Zam-Zam. Masih ingat nggak ini yang bertanya? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Itu sebenarnya doa itu sudah melengkapi semuanya. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya kan? Berarti apa? Meminta kecerdasan dari minum air itu. Tapi memintanya pada siapa? Pada Allah, bukan pada benda itu salah. Ya. Jadi semuanya juga meminta itu kepada Allah, bukan kepada yang lain. Termasuk juga ketika kita berziarah dan seterusnya, ya, karena ziarah itu para ulama menyebutkan ada hanya beberapa tujuan saja untuk berziarah. Yang pertama zikrul maut, ya. Karena Rasulullah pernah mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum maut. Bahwasanya dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Karena pada saat itu memang keimanan kaum muslimin belum terlalu kuat. Mereka masih terbawa keyakinan-keyakinan nenek moyang mereka. Ya, jangan-jangan ketika datang kepada kuburan, kemudian mereka meminta-mintanya kepada kuburan, bukan kepada Allah. Atau bukan malah mendoakan kepada Allah untuk si fulan. Nah, kemudian tudzakirukumul maut atau tudzakirukumul akhirah, mengingat kematian dan mengingat akhirat. Aslinya ketika kita ziarah kubur itu bukan kita meminta doa dari si ahli kubur di kuburnya itu, tapi justru malah kita mendoakan mereka. Sekalipun dia orang soleh, sekalipun dia orang yang hebat ibadahnya dan seterusnya, datang ke situ bukan kemudian kita minta doa dari dia nggak bisa berdoa lagi. Ya, dia urusannya dengan Allah SWT, terputus dengan urusan dunia. Ya, sebetulnya nanti 3 perkara itu. Tapi datang ke situ sekalipun ada orang soleh di situ, kita mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah lapangkanlah kuburannya, ya Allah bla 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 dan seterusnya, sebagaimana doa-doa daripada itu. Jadi kalau yang saya pahami, tidak ada keberkahan dari apapun kecuali yang telah disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ini berupa air Zam-Zam. Masih ada pertanyaan? Ya, ini karena perjanjian kita dengan penyelenggara itu sampai jam 10. Mungkin nanti ada kalimat akhir dari Ustaz Rahmat untuk kesimpulannya atau lebih mengerucutnya. 2 sampai 3 menit. Setelah itu kita end jam 10. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita telah sampaikan tentang kisah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di hadapan kaumnya, bagaimana Allah Ta'ala. Beliau berdakwah selama 950 tahun lamanya bersama dengan umatnya. Maka ada beberapa yang kita pahami dan bisa kita ambil. Pertama adalah kesabaran beliau. Betapa hebatnya beliau bersabar yang sekian ratus tahun, 500 tahun berdakwah, itu hanya mendapatkan beberapa lintas tahun kehebatan beliau dalam kesabaran telah teruji. Sampai ketika membuat kapal itu beliau dicemooh sampai dari keluarganya, namanya kesabaran telah beliau tunjukkan. Kemudian beliau juga amalan atau dakwah beliau bisa kita ambil, ya, kita pelajari, kita ambil pelajarannya. Bahwasanya beliau berdakwah itu dengan cara
tersebut, kemudian dengan cara keras, dan kemudian setelah selesai tidak mampu untuk menaklukkan mereka, menundukkan mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah, maka dengan cara ancaman ini juga bisa kita ambil karena kita dakwah atau metode dakwah Nabi alaihissalam. Kemudian juga kita perlu memahami bahwasanya dakwah itu bukan hanya pada orang lain, namun pada keluarga kita juga. Ya. Bahwasanya ini sebagai ibrah, sebagai contoh dari Allah SWT, bahwasanya Allah SWT memberikan dua kisah atau dua contoh teladan untuk kita semuanya. Tidak mesti dari keturunan yang soleh pasti menjadi orang yang soleh. Seperti halnya Nabi Nuh alaihissalam yang memiliki istri dan anaknya yang bernama Kan'an menjadi kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga istrinya Nabi Lut ya alaihissalam itu kafir juga pada Allah SWT. Ya, sehingga kita senantiasa bersemangat dan terus bersemangat bahwasanya bahwasanya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan untuk senantiasa mendakwakan menyerukan Islam kepada siapapun dan kapanpun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Ahmad Abu Fadli telah membawakan materi yang insyaallah sangat bermanfaat buat kita semuanya untuk sebagai bekal di dalam kehidupan kita meniti hidup menuju shiratal mustaqim, jalan yang lurus ya, sehingga nanti harapannya kita betul-betul berada pada jalan kebenaran sebagaimana telah dicontohkan oleh para rasul, para sahabat, tabi'in, serta ulama-ulama tasawuf yang saleh maupun yang sekarang. Dan terima kasih kepada semua peserta, baik yang di rumah maupun yang di sekolah secara langsung. Ya. Dan mari kita bersama-sama akhiri untuk kegiatan kajian ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata kami sebagai moderator kurang berkenan dan ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.